Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas ya. Amel hadir di Ruang Muslimah, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah Mitra Pas. Dan di pagi hari ini kita akan membahas mengenai mempersiapkan diri menuju bulan yang suci. Dan untuk narasumber kita yang sudah hadir di pagi hari ini ada Ustadzah Alif Silvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Amel. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Perjalanannya mungkin ini tadi bagaimana? Karena memang beberapa hari ini Pati diguyur hujan. Betul. Dan banyak juga daerah yang kebanjiran ini Ustadzah ya. Dan alhamdulillah pagi hari ini sudah kembali cerah ya. Semoga sampai nanti malam. Semoga sampai nanti malam karena memang ya tidak tahu juga kita ya. Dan juga semoga yang kebanjiran cepat surut ya. Amin. Oke, untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin bergabung, Mitra Pas, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 02953858877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Nah, sebentar lagi tinggal sekitar 20-an hari lagi betul. Ini ya Ustadzah ya. Karena udah tanggal 3. Jadi sebentar lagi ini umat muslim ini bakal menjalankan ibadah di bulan Ramadan ya. Ini bagaimana untuk mempersiapkan dirinya agar nanti di bulan Ramadan kita lebih khusyuk, kita lebih bisa meraih segala yang kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini. Ustadzah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Pas FM Pati dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah pagi ini bisa bertemu lagi, bisa mengisi lagi di Pas FM. Tadi awalnya saya menghubungi Bu Nyaim itu karena Bu kayaknya ini jalan menuju Pati itu agak susah gitu. Biasanya saya lewat Sampang, tapi sekarang Sampang banjir, enggak bisa. Kalau lewat Gabus bisa ditempuh setengah jam, Mbak. Cuma sekarang 1 jam itu cuma saja. Jadi tadi berangkat lebih awal. Penuh perjuangan. Ya, penuh perjuangan. Bahkan saudara semuanya jangan keluar rumah deh gitu. Lingkar itu dari arah Kudus ke Juwana, di lingkar itu lampu hijau aja nggak bisa jalan. Ya udah di situ aja stuck di situ. Sampai kemarin ada yang menghubungi dari supir Alisnu Pucak Wangi itu kan setiap hari mengantarkan pasien gitu. Macet tuh sampai 24 jam Mbak Amel. Sampai bingung mau nyuwun sewu buang hajat di mana, mau sholatnya gimana itu sampai bingung. Ya, jadi kalau tidak ada keperluan mending di rumah saja ya. Alhamdulillah ini sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Maka di sini bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menuju bulannya sangat suci gitu. Kalau yang saya mau bahas kesini lebih ke itu sih, mengingatkan yang belum bayar hutang puasa atau nanti bagaimana nih buat ibu hamil pas puasa gitu. Boleh nggak meninggalkan puasa, terus misal meninggalkan nanti gimana, apa cuma mengqadha atau sama bayar fidyah atau bayar fidyah aja atau gimana. Nah itu nanti lebih ke situ sih. Dan bulan Ramadan ini pasti bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semuanya umat muslim gitu. Karena suasananya yang kalau habis subuh ada orang barisan di musola, masjid gitu. Sore pun begitu. Kayak buat hati itu tenang. Betul. Dan dikatakan bahwa kalau bulan Rajab syahrullah, bulannya Allah, dan ini bulan Sya'ban bulannya Nabi kita Nabi Muhammad, dan nanti bulan Ramadan itu bulannya umatnya Nabi Muhammad, bulan kita semua. Maka dengan datangnya bulan Ramadan itu karena bulannya kita yang harus kita itu bahagia gitu, bunga. Dan dikatakan Nabi bersabda, man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niron. Jadi Kanjeng Nabi niku nate dawuh, siapa saja sinten mawon sing bunga itu seneng bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka
jasad kita akan diharamkan tersentuh oleh api neraka gitu. Allah mengharamkan jasad kita tersentuh oleh api neraka. Itu baru bunga loh Mbak. Baru bunga. Ya Allah, alhamdulillah gitu, ternyata mau bulan Ramadan. Apalagi bunganya kita itu diiringi dengan benar-benar di bulan Ramadan kita benar-benar beribadah. Ya puasa selama 30 hari. Kemudian yang biasanya ngaji Quran paling waktu maghrib cuma berapa halaman, nanti kita ditarget 1 bulan hatam atau 1 bulan berapa kali hatam. Nah, insya Allah di situ akan terdapat pahala yang banyak. Karena di bulan Ramadan itu memang bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya mengajak teman-teman semuanya, apalagi para wanita gitu, yang masih punya hutang puasa. Karena kita wanita kan ada haid, kemudian mungkin ada yang nifas, ada yang tahun kemarin mungkin hamil gitu, enggak bisa puasa. Maka ini mumpung masih sebelum tanggal 15 Sya'ban, kita segera mungkin untuk mengqadha hutang kita yang punya hutang. Karena apa? Misalkan ada yang bilang kalau udah mendekati bulan Ramadan H-1 atau H-2, ada yang bilang nggak boleh, udah nggak boleh puasa gitu, nggak boleh mengqadha. Bukan nggak boleh, cuman untuk zaman dulu. Kalau sekarang kan udah lebih mudah ya Mbak. Nanti dari para ulama udah memastikan misal Ramadan hari ini tanggal ini. Kalau zaman dulu kan untuk melihat hilal itu belum susah. Takutnya kalau H-1 puasa, H-2 puasa Ramadan kok kita baru mengqadha. Takutnya hilal udah kelihatan dan itu udah masuk bulan Ramadan. Nah, makanya disarankan lebih baik kalau sudah masuk H-2 Ramadan atau H-1 Ramadan jangan puasa dulu gitu. Maka ini mumpung belum mepet akhir bulan Sya'ban, kita yang punya hutang silakan segera dibayar. Karena orang yang menunda qadha puasa Ramadan padahal ia memungkinkan untuk mengqadha, keadaannya sehat, tidak sakit, kok dia nggak segera membayar hutangnya. Bahkan misal ini bulan Ramadan udah datang, dia masih punya utang, maka nanti dia akan dikenakan fidyah. Selain di tahun berikutnya dia harus tetap mengqadha, maka dia harus membayar denda. Misal tahun kemarin punya hutang 7 hari, di tahun ini dia kan harus mengqadha 7 hari kan. Misal 7 hari ini kok belum diqadha sama sekali gitu, padahal dia sehat, dia punya waktu luang untuk mengqadha, untuk berpuasa, tapi dia lalaikan, dia nggak mengqadha puasanya sampai datang bulan Ramadan ini. Maka di tahun depan dia harus mengqadha puasanya 7 hari itu dan membayar fidyah. Gitu. 1 hari itu 1 mud. Ya ibaratkanlah paling mudah itu ngasih makan sama orang fakir miskin, nasi sama apa gitu kan. Kalau 1 mud nanti bingung ngira-ngiranya, maka memberikan makan pada fakir miskin gitu, sesuai jumlah hari yang ditinggalkan. Akan tetapi gitu, meskipun dia tetap boleh berpuasa dan nanti dia diberikan keringanan untuk membayarkan fidyah, cuma tetap mendapatkan dosa karena melalaikan untuk mengqadha puasanya. Gitu. Kecuali semisal dia uzur atau ada halangan atau ada sakit, misal selama 1 tahun ini sakitnya itu parah, tidak bisa mengqadha, maka itu nanti dia tetap bayar fidyah tapi nggak ada dosa. Cuma kalau dia sehat walafiat, dia punya kemampuan untuk mengqadha, kok dia sengaja nggak mengqadha, melalaikan atau pura-pura lupa, maka nanti dia tetap harus bayar qadha puasanya, tetap ditambah fidyah dan dapat dosa karena nggak mau mengqadha gitu. Soalnya sudah ada jarak 1 tahun itu. Betul. lumayan lama dan biasanya juga ada bulan-bulan khusus yang kita bisa bulan Rajab aja betul kemarin, kan? Iya, kita bisa melakukan puasa sunnah di sana. Ya mungkin untuk yang masih punya hutang puasa bisa dibayar di sana seperti itu Ustazah ya. Oke, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini. Nah, untuk
101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di ruang Muslimah Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan di pagi hari ini kita masih membahas satu tema terkait dengan mempersiapkan diri menuju bulan yang suci bersama dengan narasumber Ustazah Alif Sylvia. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Nah, tadi kita sudah membahas ya sedikit tentang puasa untuk ibu-ibu, mbak-mbak semuanya yang mungkin belum membayar puasa tahun kemarin, ini bisa segera dibayarkan seperti itu ya, karena nanti kalau misalkan tahun ini kok belum lunas untuk hutang puasanya yang tahun kemarin, ini harus membayar fidyah seperti itu, Bu Nyai. Nah, ini mungkin bisa dilanjutkan lagi, mau nggak Bu Nyai? Kita lanjut lagi. Jadi misal tahun kemarin kok belum dibayar di tahun ini, maka nanti di tahun depan harus tetap dibayar, dikodok sama fidyah atau denda tadi, memberikan makan kepada orang fakir miskin. Kemudian misal nanti pas puasa gitu kan, ada yang sakit atau gimana, nah itu nanti apa boleh kita meninggalkan puasa dan kita harus membayar mengkodoknya atau gimana gitu. Maka di sini dijelaskan oleh beliau Syekh Muhammad bin Umar bin Ali bin Nawawi Al-Bantani dalam Nihaya Az-Zain Syarah Qurratul Ain juz 1 halaman 367. Jadi bagi orang yang sakit itu ada 3 keadaan. Yang pertama, ketika ia menduga akan terjadi bahaya pada dirinya yang sampai memperbolehkan dia tayamum. Jadi yang pertama, orang yang sakitnya itu benar-benar parah gitu kan. Sakitnya benar-benar parah, yang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, maka dia boleh tidak puasa. Itu yang pertama. Jadi orang yang sakit boleh tidak puasa dengan ketentuan yang pertama, sakitnya benar-benar parah itu. Kemudian yang kedua, yaitu ketika ia yakin memiliki dugaan yang sangat kuat akan terjadinya bahaya yang mengenainya karena yang akan berakibat hilangnya nyawa atau fungsi tubuh. Misal kita lagi sakit kekurangan cairan, mungkin kekurangan cairan, dan dari dokter menyarankan ini harus makan, ini harus minum gitu, ini tidak boleh berpuasa. Misal kok dia sekali dia berpuasa atau dia nggak minum seharian gitu, sehari dia nggak minum, kok bisa mengakibatkan naudzubillah meninggal. Nah ini wajib tidak puasa, itu wajib tidak puasa gitu, karena dikhawatirkan udah didiagnosis sama dokter karena ini mungkin kurang cairan atau gimana, ketika dia sehari itu tidak makan tidak minum, bisa jadi dia kehilangan nyawanya. Ini yang benar-benar parah itu. Kemudian yang ketiga, orang sakit yang sakitnya biasa, contoh flu, batuk, pilek, itu kan masih bisa kan, maksudnya nggak minum pun nggak apa-apa gitu, alasannya ini kan minum obat, bisa kok pas sahur gitu kan, nanti kalau pas buka juga bisa 1 hari 2 kali kan, itu masih bisa ditanganin gitu. Atau orang yang mah kan masih bisa ditanganin. Jadi yang sakitnya nggak terlalu berat, maka ketika dia meninggalkan puasa itu nggak boleh, haram, tetap harus puasa. Gitu ya. Jadi ada yang pertama, dia boleh meninggalkan, ini boleh, puasa boleh, tidak puasa juga boleh. Itu bagi orang yang sakitnya diperkirakan udah termasuk golongan orang yang boleh tayamum gitu, atau udah menengah ke atas parahnya. Itu yang kedua, dia yang parah banget sampai ketika dia kok nekat berpuasa seharian, tidak makan, tidak minum, dikhawatirkan nyawanya akan hilang gitu, atau mungkin akan lebih parah lagi. Ini tidak boleh puasa karena mengakibatkan bisa jadi nyawanya hilang itu tadi. Yang ketiga,
sakit yang biasa seperti flu, batuk, pilek, atau panas, demam yang masih bisa diantisipasi, minum obat habis sahur, pas sahur, sama minum obat pas buka puasa, maka ini harus tetap wajib puasa. Gitu. Oke. Itu bagi orang yang sakit. Begitupun juga dengan nanti orang yang sedang hamil atau orang yang sedang menyusui. Nah, sama ini yang pertama, orang tua renta. Misal kita punya nenek atau punya kakek, punya mbah gitu, yang sudah benar-benar tidak bisa menjalankan puasa, maka ini tidak terkena tuntutan puasa. Misal yang benar-benar umurnya sudah 90 ke atas dan fisiknya tidak memungkinkan. Kan ada ya Mbak, yang 80-90 masih sehat, itu udah masih bisa berpuasa. Tapi ada yang sekitar 90 lebih, kok dia benar-benar tidak memungkinkan, maka tidak apa-apa gitu. Nah, batasan tidak mampu berpuasa di sini adalah sekiranya dengan dipaksakan berpuasa, maka akan menimbulkan kepayahan yang akhirnya memperbolehkan dia untuk tayamum. Kalau orang udah diperbolehkan tayamum, berarti kan dia sakit parah, gitu. Orang yang seperti ini juga dikategorikan tidak terkena tuntutan mengganti qadha atau puasa yang ditinggalkan. Karena misal orang yang sudah tua atau sepuh, benar-benar sakit gitu kan, nggak bisa berpuasa dan udah divonis misal kayaknya bentar lagi itu udah meninggal atau situ gitu kan, kayaknya nggak memungkinkan untuk mengqadha juga, maka ini ketika dia tidak berpuasa dia pun tidak wajib mengqadhanya gitu. Kecuali beda lagi, misal ada orang yang orang tua, nah orang tua kemudian dia meninggal, kan ada yang bilang, terus gimana misal kita punya orang tua atau kita punya saudara yang dia meninggal dan dia punya hutang puasa, apakah keluarga boleh mengqadhakan puasanya atau tidak, atau keluarga boleh membayarkan fidyah atau tidak usah bayar fidyah? Maka di sini dikategorikan berbeda-beda. Dalam fikih Syafi'i, Imam Syafi'i, orang meninggal dan memiliki hutang puasa, maka yang dibagi jadi dua. Yang pertama, tidak wajib membayar fidyah. Tidak wajib membayar fidyah. Bagi siapa? Bagi mereka yang meninggalkan puasa karena udzur dan ia tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha. Udzur kan banyak. Contoh yang pertama tadi, orang yang benar-benar sepuh, dia sakit, nggak memungkinkan untuk puasa. Maka ketika ia meninggal tidak perlu membayar fidyah. Gitu. Tidak ada kewajiban bagi ahli waris atau keluarganya yang ditinggalkan untuk membayarkan puasanya, mengqadhakan puasanya atau untuk membayarkan fidyah. Kemudian kedua, orang yang meninggal maka wajib difidyahi oleh ahli warisnya atau keluarganya. Yaitu siapa? Mereka yang meninggalkan puasa tanpa udzur atau karena udzur namun ia menemukan waktu yang memungkinkan untuk mengqadha puasa. Contoh, misal kita yang masih sehat, kita ada halangan nih, lagi jalan, lagi keluar atau gimana dalam perjalanan, kita musafir, kan diperbolehkan tidak puasa. Jadi kita punya hutang. Atau misal kita udzur nyuwun sewu haid, kita punya udzur 7 hari. Dan setelah bulan puasa kita masih punya waktu 2 bulan, 3 bulan untuk mengqadha. Tapi kita nggak segera mengqadha kan? Padahal kita masih punya kesempatan untuk mengqadha. Kita bukan orang tua yang punya penyakit parah, jadi kita masih punya kesempatan. Kok kita nggak segera mengqadha puasa tersebut? Dan akhirnya setelah itu kita meninggal, maka keluarga wajib membayarkan fidyah. Gitu. Oke. Bentar. Ya, untuk mengeluarkan fidyah tersebut. Jadi makanya kita yang masih muda gini ya, yang nggak sakit gitu, yang nggak sakit, misal lagi udzur, apalagi ada halangan, lagi ada acara yang nggak mungkin untuk puasa, setelah bulan Ramadan selesai maka segera dibayar, diqadha. Takutnya kita kan umur nggak ada yang tahu, kok kita setelah 1 bulan 2 bulan habis Ramadan kok meninggal dunia, maka kita akan meninggalkan tadi kan qadha puasa, hutang puasa.
ya benar di fidyah dibayarin sama keluarga, cuma kan tetap dapat dosa karena tidak segera mengqadha. Gitu. Oke, menarik sekali Mitra Pas. Sudah ada yang bergabung di pagi hari ini, ada Ibu Ita di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana kalau kita sedang hamil muda dan tidak puasa karena takut kalau tidak kuat dan sakit? Nah, ini apakah harus bayar fidyah atau apa namanya ini? Sebentar, apakah kita apakah kita harus bayar fidyah? Dan untuk Ibu Nur di Juwana, bagaimana Ustazah kalau orang yang sudah meninggal dan masih punya hutang puasa? Ini barusan saja ya dijelaskan ya. Tadi soalnya lebih duluan ini WA-nya. Oh gitu. Iya kebetulan sudah dijelaskan tadi ya. Dan untuk Ibu Ita yang ada di Pati, Bu Nur yang ada di Juwana juga sabar dulu, kita jeda dulu. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Ruang Muslimah dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung masih kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan tema kita di pagi hari ini adalah mempersiapkan diri menuju bulan yang suci. Tadi sebelum jeda sudah ada yang gabung, Ibu Ita di Pati. Ini terkait dengan ibu yang sedang hamil muda ini dan tidak bisa atau tidak puasa karena takut kalau tidak kuat dan takut sakit juga. Ini bagaimana, apakah bisa dengan membayar fidyah ini Ustazah ya? Dan Ibu Nur yang ada di Juwana, bagaimana kalau orang yang sudah meninggal dan masih punya hutang puasa ini, untuk ahli warisnya seperti apa? Nah, ini bagaimana ini Ustazah, untuk biasanya memang ibu hamil ini rentan ya di hamil muda ini ya. Saya belum pernah. Iya, monggo. Untuk hukum puasa itu kan memang wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hukum awalnya itu wajib. Wajib bagi siapapun orang Islam, bagi muslim. Tapi akan ada keringanan bagi mereka yang tidak mampu, contoh ibu hamil. Maka ini gimana gitu? Apakah ketika ibu hamil tidak berpuasa nanti bayar fidyah saja atau qadha dan fidyah? Nah, di sini dijelaskan wa ammal hamilu wal murdi'u. Dan adapun orang yang hamil, sedang hamil, atau wal murdi'u, dan orang yang sedang menyusui, fa in afdharata khaufan ala nafsihima. Dia takut atau khawatir. Dengan tadi khawatir kan? Khawatir pada dirinya sendiri dan pada anaknya atau kandungannya. Bagi yang hamil berarti pada kandungannya, bagi yang menyusui berarti bagi anaknya. Oh, ini sama berarti untuk yang hamil sama menyusui ya? Sama. Orang yang hamil dan menyusui sama. Kalau yang hamil dia khawatir dengan dirinya sendiri dan kandungannya, atau bagi orang yang menyusui dia khawatir dengan dirinya dan juga anaknya, maka wajaba alaihima al-qada'u bila fidyatin. Jadi wajib mengqadha puasanya tanpa perlu membayar fidyah. Ulang, ketika kita hamil atau kita menyusui dan kita khawatir ketika kita berpuasa, kita khawatir dengan diri kita sendiri dan juga pada kandungan. Misal kita udah cek ke dokter, tapi ini dengan syarat Mbak Amel, dengan syarat harus sesuai anjuran dokter. Kita nggak boleh mengkira-kirakan sendiri, nggak boleh. Oh, paling nanti kalau aku nggak puasa, kalau saya puasa nanti itu keguguran. Cuma buat alasan sendiri itu nggak boleh. Harus sesuai dengan arahan dokter. Kita ke dokter, nanti kan kita dicek kesehatannya, kandungannya kayak gimana, ibunya kayak gimana. Kok misal sehat dan mampu berpuasa. Tapi jika dicek udah tahu kan, ini nanti kalau mbaknya puasa ditakutkan anaknya kurang gizi, atau misal naudzubillah kok bisa keguguran kan. Nah, itu kita boleh tidak berpuasa dan nanti kita mengqadha puasa tersebut tanpa bayar fidyah. Karena kita mengkhawatirkan diri kita sendiri dan juga bayi dalam kandungan. Atau misal kita baru melahirkan kan,
bukan melahirkan. Kalau udah menyusui kan berarti udah selesai nifas kan. Iya. Kita punya anak, kalau ini tidak disusui mungkin akan kesehatannya si anak ini tuh jadi jelek gitu, jadi buruk. Nah di situ kita boleh tidak puasa dengan ketentuan nanti kita harus mengqadha puasa kita tanpa fidyah. Sekali lagi, al-qadha'u bila fidyatin, wajib al-qadha'u bila fidyatin, wajib mengqadha tanpa fidyah. Akan tetapi, nah ini ketika kita khawatir itu pada kandungan atau bayi mereka, maka sedangkan ketika khawatir pada kandungan atau bayi mereka, maka wajib mengqadha puasa sekaligus membayar fidyah. Ulang, ketika kita mengkhawatirkan alal waladi kepada anak kita, sedangkan kita khawatir pada kandungan atau bayi mereka, pada kandungan doang ya, kandungan tok sama anak kita tok, badan kita sehat, kita ndak misal kita puasa juga kita ndak apa-apa gitu. Cuma dikhawatirkan dari dokter udah diitukan, ini kandungannya itu mbak parah gitu kan. Misal kalau nanti kamu puasa ini bisa keguguran atau bisa ini, tapi kalau mbaknya ndak apa-apa gitu, sehat-sehat aja misal gitu. Ini kan berarti mengkhawatirkan ke kandungannya saja, bukan kepada dirinya. Maka di sini dia harus membayar fidyah juga, ya mengqadha juga membayar. Ulang lagi ya, sekali lagi. Jadi ada dua. Misal kita mengandung, kita hamil, di situ dokter udah memvonis kalau mbaknya nggak makan, bisa jadi mbaknya juga sakit, anaknya juga bisa jadi keguguran atau nanti gizi buruk atau nanti gimana. Jadi divonis ibu dan anak ini sama-sama akan mengalami hal yang tidak diinginkan. Maka di sini ketika kita tidak puasa, kita hanya diwajibkan mengqadha tanpa fidyah. Paham ya sampai sini? Kemudian ketika kita hamil atau kita menyusui, dari dokter udah ngevonis mbaknya kalau puasa ndak masalah, di mbaknya itu ndak apa-apa gitu, mbaknya sehat-sehat aja, tapi mohon maaf kandungannya ini lemah. Kalau mbaknya nggak makan, nggak ini, takutnya nanti janinnya nggak berkembang atau keguguran atau gimana. Maka di sini cuma mengkhawatirkan si anak, si bayi. Maka di sini nanti harus membayar fidyah dan juga mengqadha, qadha dan juga fidyah. Pakai dua-duanya. Beda-beda ya. Beda. Berarti ya. Oke, menarik sekali karena memang kalau biasanya ketika sudah ibu-ibu menyusui nih ya, kalau Betul. misalkan ibu-ibu menyusui banyak yang mengatakan nanti kalau mau puasa bayinya atau anaknya nanti kelaparan, nanti ASI-nya kurang bagus. Kurang Berarti kan ini bagus. hanya ini ya mengkhawatirkan bayinya berarti ya, bayinya. tidak Nah, mengkhawatirkan betul. diri Dirinya, sendiri ya. betul. Berarti ini tidak hanya Kalau menyusui kan biasanya gitu kan. biasanya yang kalau dikhawatirkan menyusui. di anaknya. Iya, Gitu. ini berarti harus bayar fidyah juga, Iya, tidak hanya betul. mengqadha. Wah. Nah itu makanya nggak boleh kita kira-kira sendiri, harus pakai dokter Hmm. gitu. Ini sebaiknya gimana dok? Apakah ketika saya puasa nanti saya cuma menguatkan diri sendiri, apa sama anak atau gimana? Itu harus diobrolin dulu sama dokter. Nanti kalau udah oh gini mbak, kayaknya diperiksa mbaknya kesehatannya baik-baik aja, cuma mungkin karena kurang makan jadi ASI kurang lancar, tapi mbaknya sehat. Berarti di sini yang mbak khawatirkan cuma anak, mbaknya ndak apa-apa kan gitu. Berarti nanti boleh ndak puasa, cuma harus qadha dan juga fidyah. Nah kecuali hamil tadi, hamil mungkin kurus banget atau gimana kan, misalnya nggak makan, mengkhawatirkan pada dirinya sendiri, oh nggak bisa ini harus makan, takutnya mbaknya kelelahan atau nanti malah ada sesuatu yang berbahaya, dan juga ke anak nanti yang di kandungan jadi ada masalah atau gimana nanti kan bahaya. Berarti di sini cuma diwajibkan mengqadha ya, cuma diwajibkan mengqadha, wajib al-qadha'u bila fidyah. Ini menarik sekali Mitra Pas karena memang ya itu tadi kebanyakan orang ketika sudah melahirkan memang yang dikhawatirkan adalah anaknya, Ya, bayinya seperti betul, itu ya. betul. Karena memang secara fisik ibunya sehat, kemudian Sehat. bayinya nanti takutnya ASI-nya Ya. encer, biasanya kayak gitu ya. Atau misal nanti kalau saya menyusui lapar dong. Nah, Iya. tapi kan nggak membuat kita sakit gitu kan. Jadi kan nggak ada bahaya bagi diri kita. Maka itu wajib mengqadha, wajib fidyah.
Meskipun itu mengkhawatirkan diri kita, tetapi kalau tidak ada bahaya untuk diri kita ini Iya. tetap bayar fidyah. Iya, maksudnya mungkin kalau mengkhawatirkannya sampai sakit gitu loh Mbak. Nah, itu enggak apa-apa. Cuma Khawatir aduh, takut nanti kalau lapar. asinya enggak keluar gimana gitu kan. Nanti anaknya gimana. Nah, itu harus bayar fidyah juga. Oke, menarik sekali. Itu tadi Bu Ita mungkin sudah paham ya untuk penjelasan yang sangat detail. Nah, untuk Ibu Nurjuana tadi juga sudah sempat dijelaskan juga. Iya. Nih mungkin bisa ini lagi ditambahkan lagi untuk Oke. ini Bu Nur yang ada di Juwana, Ustazah. Nur. Untuk keluarga yang Iya, sudah meninggal kemudian dan dia punya hutang puasa. Betul. Jadi kalau ada qaul jadid itu pendapat barunya Imam Syafi'i. Bagi ahli waris atau keluarga, tergantung tadi yang meninggal yang gimana ya Mbak. Kalau benar-benar sepuh, pas beliau masih hidup memang benar-benar tidak bisa puasa karena keadaannya gitu, dan kemudian beliau sedo, maka keluarga tidak ada kewajiban untuk membayarkan fidyah. Tapi ketika yang meninggal itu mulanya dia masih sehat atau pas Ramadan sakit, dia punya hutang, tapi ketika selesai Ramadan dia udah sehat kembali, dia masih punya kesempatan untuk mengqadha puasanya. Maka ketika dia meninggal dan belum mengqadha puasa, ini si keluarga atau si ahli waris bisa menggantikannya dengan cara fidyah, dengan persyaratan bayar fidyah ini itu hartanya dari peninggalan yang sudah meninggal tadi. Kalau misal tidak punya peninggalan apapun, tidak apa-apa, berarti tidak usah digantiin fidyah gitu. Oh, berarti ini dari peninggalan sebelum dibagi waris mungkin seperti itu mungkin. ya. Atau misal orang tua kan punya peninggalan tanah atau sawah gitu, kalau orang Pade kan nanti kan bisa dijual atau gimana, paling ya berapa doang kan. Kalau untuk satu mut aja tuh nggak ada 1 kilogram beras mungkin kan, itu nggak banyak. Nah itu kalau qaul jadid, qaul yang baru. Kalau qaul qadim itu pendapat yang lama. Menurut Imam Syafi'i, ahli waris boleh memilih antara bayar fidyah atau mengqadhakan puasa yang sudah meninggal tadi. Cuma yang lebih unggul itu pendapat yang baru. Jadi ahli waris menggantikannya dengan fidyah, bukan dengan qadha puasa. Oke, itu tadi Bu Nur yang ada di Juwana ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nur. Ada juga yang sudah gabung dari Ibu Ani di Pati. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ustazah, kalau kita tahun kemarin tidak puasa karena nifas. Nah, bagaimana untuk membayar hutangnya? Apakah sama dengan haid atau beda ini? Nah, biasanya kalau nifas ketika baru melahirkan ini bisa ada yang sampai 30 hari full. Tidak, iya. Biasanya berapa sih Mbak gitu? Sekitar sebulan lebih ini biasanya kalau untuk nifas. Ini ya, maksimal 45 hari untuk nifas nih. Nah, ini bagaimana untuk caranya membayar puasa? Apakah juga bisa diganti dengan fidyah ini? Fidyah. Iya. Ini untuk Ibu Ani yang ada di Pati ya. Oke, sabar dulu Bu Ani, kita jeda dulu. Sebelumnya sudah ada Ibu Ani di Pati yang bertanya terkait dengan Ibu nifas ini, ketika mungkin tahun kemarin masih nifas, tidak bisa berpuasa. Nah, ini bagaimana untuk cara membayarnya? Apakah bisa dengan fidyah atau sama dengan haid yang dibayar dengan puasa saja? Monggo, Ustazah. Iya. Untuk Ibu Ani, karena saya belum pernah nifas, setahu saya haid dan nifas itu sama, gitu. Haid dan nifas itu sama, beda dengan orang yang sedang hamil atau menyusui ya Mbak. Jadi tidak ada peraturan, misal kalau yang dikhawatirkan tadi dirinya dan bayi, maka dia cuma qadha aja. Tapi kalau yang dikhawatirkan cuma bayi, maka dia juga harus bayar fidyah. Ada dua gitu kan caranya. Kalau untuk nifas, tahu saya itu seperti haid. Orang nifas kok puasa tidak boleh gitu, karena dia sedang tidak suci kan. Maka bagaimana cara membayar atau menggantikan puasanya? Ya seperti orang yang habis haid itu, ketika dia
Ramadan kok dia haid 7 hari, maka dia harus bayar 7 hari, mengqadha 7 hari, bukan bayar ya, harus mengqadha 7 hari. Kalau nifasnya misal pas lahiran itu pas tanggal 1 Ramadan gitu kan, jadi full selama 30 hari dia tidak puasa, maka atau karena nifas tadi, maka dia harus membayar atau harus mengqadha selama 30 hari tanpa fidyah, karena ini hukumnya sama haid. Kecuali jika dia lahirannya sebelum Ramadan, terus nanti ketika pertengahan Ramadan dia udah suci, maka kan udah ada kewajiban puasa. Iya. Nah, udah ada kewajiban puasa, dihitung yang dia nifas itu berapa hari bulan Ramadan, maka itu bayarnya seperti orang haid, menggantikan puasanya seperti orang haid, mengqadha tanpa fidyah. Nah misal udah suci kan, udah suci tapi kok dia ndak puasa gitu, karena dia khawatir mungkin tadi seperti yang saya bilang kan, karena dia udah punya kewajiban menyusui. Nah maka itu nanti bisa dilihat lagi, dia khawatir akan bayinya saja atau khawatir dirinya sama bayinya. Kalau misal dari bidan atau dari napa nggih nek dokter atau mbah dukun katanya dukun bayi kata sih matur jangan dulu gitu, jangan puasa dulu, nanti kalau puasa anaknya asinya ndak lancar, tapi kok dia sehat maka dia harus bayar fidyah kan itu. Tapi kok dianya belum sehat, habis nifas udah suci kok belum sehat, nanti kalau dia puasa kok malah dia jadi drop atau sakit, begitupun anaknya, maka ini cuma berkewajiban mengqadha. Oke, itu Ibu Ani yang ada di Pati. Terima kasih ya. Ustazah, waktu kita terbatas ini. 1 jam ya, cepat sekali rasanya. Nah ini mungkin untuk kesimpulannya, monggo Ustazah. Iya, untuk kesimpulannya, mari kita belajar bersama, mari kita persiapkan dari sekarang untuk menuju bulan Ramadan. Ini tuh bulan apa ya? Nggak setiap hari gitu. Kata Nabi, jika kita faham betul bagaimana, atau jika kita melihat bagaimana pahala besarnya pahala bulan Ramadan, maka kita akan minta jadikan setiap hari atau setahun ini full bulan Ramadan. Tapi karena gitu nggak dilihatin ya Pak, karena Allah itu menutupi kayak gitu, barokah juga nggak dilihatin, makanya kita kayak kadang Allah nggak ketok, kecuali kita dikasih siapa yang puasa dapat 10 juta. Nah itu kan kelihatan, sayangnya nggak dilihatin. Mungkin kalau dilihatin kita akan meminta setiap hari itu bulan Ramadan. Maka ini mumpung masih diberikan umur gitu, semoga aja diberikan umur panjang, bisa beribadah di bulan Ramadan, bisa banyak-banyakin ibadah yang sebelumnya mungkin malas tahajud karena mau sahur, tambahin tahajud. Insya Allah di bulan Ramadan apa saja yang kita minta dikabulkan oleh Allah gitu. Jangan sampai kita tidak puasa tapi ikut bukber atau ikut hari raya gitu ya. Nah gitu. Oke, menarik sekali Mitra Pas. Tapi karena memang waktu kita terbatas, jadi kita harus pamit undur diri ya. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti program ini sampai akhir. Terima kasih juga untuk Ustazah yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mitra Pas Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.